Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Programming Radio akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan program produksi radio. Yang pertama, penentuan tema. Penentuan tema merupakan bagian yang penting karena biasanya hal ini yang penting menentukan apakah pendengar tertarik atau tidak dengan acara tersebut. Tema berita yang diinginkan haruslah diangkat seperti potensi yang menarik perhatian pendengar agar dapat menerus program yang disiarkan. Misalnya mengangkat tentang berita yang sedang hangat dibicarakan orang. Yang kedua, mencari narasumber. Memilih narasumber yang kompeten dan ahli di bidangnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Contohnya topik kesehatan, biasanya narasumber datang dari kalangan dokter, atau topik politik, narasumber dan praktisi politik atau penyemangat politik. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi. Untuk membantu penguasa tema, kita harus mencari informasi yang tepat. Sumber data dan informasi bisa didapatkan melalui surat kabar, internet, dan dokumen atau file, serta dapat pula dicari melalui kantor berita. Yang keempat, menentukan musik pendukung. Untuk menambah variasi dan menghilangkan kejenuhan pendengar, maka dipersiapkanlah untuk musik pendukung. Musik disiapkan oleh seorang penyala musik atau biasa disebut musik direktor yang bertugas dan bertanggung jawab menentukan konsep musik, baik musik latar belakang, ilustrasi maupun sound effect. Yang kelima, penulisan naskah. Menulis naskah merupakan tugas dari seorang scriptwriter yang menulis dan merancang naskah acara secara lengkap dan kreatif. Scriptwriter menulis keseluruhan rundown acara sebagai acuan dalam proses produksi dan juga menulis teks dibacakan oleh penyiar. Yang kedua, produksi siaran program. Memproduksi sebuah acara harus dipersiapkan secara matang. Bila ada kesalahan sedikit, baik teknis maupun non-teknis, dapat menghasilkan produksi siaran program yang kurang baik sehingga dapat mengurangi kualitas siaran dan hasilnya tidak maksimal. Pada tahap ini, segala ide yang telah dituangkan ke dalam kertas maupun pikiran pada tahap produksi diubah menjadi kontrak. Produser selaku pengarah acara programming director bertugas memantau jalannya acara secara on air. Produser juga melakukan produser instruksi pada penyiar agar tidak ada kesalahan pada penyiar mengenai durasi dan penggantian segmen kepada penyiar melalui handphone atau tulisan di secarik kertas. Dalam produksi suatu program ada dua cara yang digunakan, yaitu live atau siaran langsung. Suatu program yang disiarkan secara langsung biasanya dimulai dan diakhiri sesuai dengan waktu yang tepat. Siaran langsung dapat diselenggarakan di dalam studio atau di luar studio, tergantung dari acara yang akan disiarkan secara langsung tersebut berada di mana. Yang kedua, taping atau rekaman. Siaran rekaman merupakan siaran yang proses produksinya dilakukan dahulu, baru kemudian hari berikutnya disiarkan. Jadi proses produksinya dilakukan di studio rekaman sehingga dihasilkan produksi penyimpanan audio seperti kaset, CD atau naskah. Untuk siaran rekaman, peralatan yang tidak diperlukan, hanya pesawat pemancaran karena akan disiarkan di lain waktu. Prosesnya kurang lebih sama dengan siaran langsung, tetapi hanya direkam di tape recorder, tidak dikirim ke pesawat pemancar. Hasil rekamannya akan dibawa ke studio untuk disempurnakan dan penyiarannya dilakukan dengan cara memutar kembali tape hasil rekaman yang sudah disempurnakan dan output tape recordernya disalurkan ke pemancar untuk disalurkan secara luas. Rekaman merupakan cara lain yang digunakan radio dalam menyiarkan sebuah program. Suatu program yang dilakukan secara program rekaman akan melalui proses editing terlebih dahulu sebelum akhirnya disiarkan. Yang ketiga, pasca produksi. Pasca produksi langkah terakhirnya di tahapan produksi yang berupa evaluasi program yang telah disiarkan. Sesuai siaran penyiaran yang paket acara, tim produksi melakukan evaluasi mengembangkan lebih lanjut. Evaluasi melalui apa saja? Melalui materi, teknis koordinasi tim, dan sebagainya. Yang kedua, siaran indoor atau outdoor studio.
Yang kedua, siaran indoor atau studio. Studio merupakan tempat produksi informasi sekaligus menyiarkan, yakni mengubah ide dan gagasan menjadi bentuk pesan, baik gambar maupun suara. Studio sebagai penyuplai program acara dibagi dalam dua kategori kasar. Siaran langsung, seperti program berita yang memiliki kekuatan informasi untuk segera disiarkan. Siaran rekam, program acara yang akan direkam terlebih dahulu, baik program acara non-drama seperti musik, olahraga, dan program acara drama. Ada poin pertama, yaitu vocal recording. Vocal recording adalah tahapan perekaman presenter yang akan membacakan naskah di ruang rekam. Perekaman biasanya digunakan untuk produksi acara seperti siaran hiburan, olahraga, dan siaran informasi. Sedangkan untuk program siaran interaksi tidak melakukan perekaman terlebih dahulu karena siarannya secara langsung baik di studio atau di lapangan. Yang kedua, mixing adalah penggabungan materi vokal presenter dan berbagai jenis musik pendukung dan lagu oleh operator dan perangkat teknologi yang analog atau digital, sehingga menghasilkan paket acara yang siap siaran. Proses ini dilakukan dengan memperhatikan standar kemasan secara acara. Baik, selanjutnya produksi siaran program. Memproduksi sebuah acara harus dipersiapkan secara matang. Bila ada kesalahan sedikit saja, baik teknis maupun non-teknis, dapat menghasilkan produksi siaran program yang kurang baik, sehingga dapat mengurangi kualitas siaran dan hasilnya tidak maksimal. Pada tahap ini, segala ide yang telah dituangkan ke dalam kertas dan pikiran pada tahap praproduksi diubah menjadi konkret. Produser selaku pengarah acara atau program direktur membiayai jalannya acara, selama produser udara juga selalu melakukan instruksi-instruksi pada penyiar agar tidak ada kesalahan saat penyiaran mengenai durasi dan pergantian segmen kepada penyiar melalui handphone atau tulisan di secari kertas. Dalam proses produksi suatu program, ada dua cara yang bisa digunakan, yaitu siaran langsung. Suatu program yang ditayangkan langsung biasanya dimulai dan diakhiri sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Siaran langsung dapat diselenggarakan di dalam studio atau di luar studio, tergantung dari acara yang akan langsung berada di mana. Yang kedua, taping atau rekaman. Siaran rekaman yang proses produksinya dilakukan dahulu, baru kemudian pada hari berikutnya. Jadi, proses produksinya dilakukan di studio rekaman, sehingga dihasilkan produk penyimpan audio kaset, CD, atau naskah. Untuk siaran rekaman, peralatan yang tidak dibawa hanya pesawat pemancarnya, karena akan dibawa waktu. Prosesnya kurang lebih sama dengan siaran langsung, tetapi hanya tinggal perekam tape, tidak dikirim ke pesawat pemancar. Hasil rekamannya akan dibawa ke studio untuk disempurnakan, dan penyiarannya dilakukan dengan cara memutar kembali tape hasil rekaman yang sudah disempurnakan, dan output tape recordernya disalurkan ke pemancar untuk disalurkan secara luas. Rekaman merupakan cara lain yang digunakan oleh radio dalam menyiarkan sebuah program. Suatu program yang dilakukan secara direkam terlebih dahulu sebelum akhirnya dilakukan. Selanjutnya, pasca produksi. Pasca produksi merupakan langkah terakhir di tahapan produksi, yang berupa evaluasi program yang telah diperiksa sesuai siaran atau penyiaran paket acara. Tim produksi melakukan evaluasi untuk studio rekaman, sehingga dihasilkan produk penyimpan audio kaset, CD, atau naskah. Untuk siaran rekaman, peralatan yang tidak dibawa hanya pesawat pemancarnya, karena akan dibawa waktu. Prosesnya kurang lebih sama dengan siaran langsung, tetapi hanya tinggal perekam tape, tidak dikirim ke pesawat pemancar.
Hasil rekamannya akan dibawa ke studio untuk disempurnakan dan penyiarannya dilakukan dengan cara memutar kembali tape hasil rekaman yang sudah disempurnakan dan output tape recordernya disalurkan ke pemancar untuk disalurkan secara luas. Rekaman merupakan cara lain yang digunakan oleh radio dalam menyiarkan sebuah program. Suatu program yang dilakukan secara direkam terlebih dahulu sebelum akhirnya dilakukan. Selanjutnya, pasca produksi. Pasca produksi merupakan langkah terakhir di tahapan produksi yang berupa evaluasi program yang telah diperiksa sesuai siaran atau penyiaran paket acara. Tim produksi melakukan evaluasi. B. Proses penyiaran radio. Untuk terselenggaranya suatu penyiaran radio, maka ditentukan oleh 3 unsur. Unsur yang pertama yaitu studio, yang kedua transmitter, yang ketiga pesawat penerima. Siaran radio ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu siaran indoor, yaitu dilakukan di studio. Yang kedua yaitu siaran outdoor, dilakukan di lapangan. Nah, siaran indoor ini yaitu siaran yang dilakukan di suatu studio. Studio itu merupakan tempat produksi informasi sekaligus menyiarkan, yakni mengubah ide dan gagasan menjadi sebuah rekaman suara. Nah, selanjutnya yaitu tahapan-tahapan pada siaran indoor ini. Yang pertama yaitu teknik vocal recording. Nah, vocal recording ini yaitu tahapan perekaman suara oleh presenter yang membacakan naskah di ruang rekam. Kedua yaitu mixing. Nah, tahapan mixing ini yaitu penggabungan materi vokal presenter dengan berbagai jenis musik dan lagu oleh operator dengan perangkat teknologi analog atau digital sehingga menghasilkan hasil yang perfect. Ada beberapa teknik mixing. Yang pertama yaitu teknik the fade, yang kedua the fade in, dan yang ketiga the fade out, dan yang keempat the crossfade, dan yang kelima yaitu the soft. Selanjutnya yaitu on air, yaitu penayangan acara sesuai jadwal yang telah direncanakan. Ada 2 metode yang dilakukan oleh penyiar untuk melakukan siaran. Yang pertama yaitu siaran sendiri, yang kedua yaitu siaran tunda atau recording, yaitu penggabungan 2 teknik, yaitu fade in to fade out, teknologi analog atau digital sehingga menghasilkan hasil yang perfect. Ada beberapa teknik mixing. Yang pertama yaitu teknik the fade, yang kedua the fade in, dan yang ketiga the fade out, dan yang keempat the crossfade, dan yang kelima yaitu the soft. Selanjutnya yaitu on air, yaitu penayangan acara sesuai jadwal yang telah direncanakan. Ada 2 metode yang dilakukan oleh penyiar untuk melakukan siaran. Yang pertama yaitu siaran sendiri, yang kedua yaitu siaran tunda atau recording, yaitu penggabungan 2 teknik, yaitu fade in to fade out. Siaran outdoor atau luar ruangan. Suatu program yang disiarkan secara langsung di lapangan atau luar studio. Misalnya, acara tersebut adalah upacara pengibaran bendera tanggal 17 Agustus yang diadakan di halaman Istana Negara. Maka, kru studio akan menaruh video mini atau outside broadcasting fan atau op fan di sana. Artinya, peralatan audio yang dibutuhkan dibawa di Istana Negara, termasuk pesawat pemancar untuk mengirim sinyal acara ke stasiun induk. Untuk disebarluaskan ke seluruh wilayah jangkauan pemancar, pada siaran langsung peralatan yang dibawa minimal adalah mic, mixer, audio, amplifier, alat perekam tape atau alat perekam tape recorder atau kaset recorder, kaset player, pesawat pemancar lengkap dengan antenanya dan peralatan pendukung seperti kabel power, kabel audio, dan genset. Prosesnya kurang lebih sebagai berikut. A. Reporter melaporkan apa yang dilihat dan jalannya di depan mic yang dihubungkan ke mixer. Pada mixer dicampur dengan suara musik perjuangan. B. Output mixer disalurkan ke amplifier untuk diperkuat dan disalurkan ke tape recorder untuk direkam dan
ke pemancar untuk dipancarkan ke studio pusat melalui antena direksional dan langsung diterima antena stasiun pusat dan diteruskan ke pemancar pusat untuk disiarkan secara luas. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.